Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada kami hari ini. Kami akan memulai pembelajaran kami. Mungkin berkati apa yang akan kami pelajari, terutama berikan kami hikmat, pengetahuan, sehingga kami mengerti pembelajaran tentang Roh Kudus pada pagi hari ini. Berkati anak-anak yang sudah hadir, Tuhan, mereka mengerti apa yang dipelajari, apa yang dipahami saat ini sehingga dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu ke dalam tangan kasih-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur dan doa. Amin. Amin. Semua sudah hadir ya. Si Agustia, Angelika. Mana Agustia tadi? Agustia mana Agustia? Iya Bu, saya Bu. Ya. Absen. Angelika. Puini. Ya, Puini. Junpap. Ya Bu. Lucky Jesilia. Ya Bu. Mario Kaisar Ruhut. Nggak ada Bu. Yang nggak bangun. Masuk lambat. Tuni. Atur Bu. Iya. Pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari, di mana kita akan mempelajari tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Ya, hidup yang dipimpin oleh Roh. Kalian melihat nanti ada di sini slide PowerPoint yang kalian akan lihat nanti satu persatu, di mana kita akan membahas tentang bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh. Nah, kita akan melihat pertama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, ya, peserta dapat mengakui peran Roh Kudus dalam memperbaharui kehidupan orang beriman. Pertama ya, yang kedua menjelaskan pemahaman tentang Roh Kudus menurut Alkitab. Yang ketiga menjelaskan peran Roh Kudus memberikan keberanian bagi orang percaya. Yang keempat menganalisis dampak apabila hidup orang Kristen tidak dipimpin oleh Roh. Serta yang kelima menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Kita akan masuk pada materi ini tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Materi kita yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh, di dalam subnya itu Roh Kudus menurut Alkitab, Roh memberikan keberanian, dan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kita melihat kompetensi inti di situ ya, K1, K2, K3-nya nanti baru kita ini kan. Kemudian kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. Tadi kita baca dan tujuan pembelajaran ya, dalam tujuan pembelajaran. Khususnya dalam orang percaya yang beriman. SMP tentang Roh
Suaranya dikerasin, Bu. Siapa sih Roh Kudus itu? Hmm. Ada yang bisa jawab? Roh Kudus. Kedengaran nggak? Suara kipas angin, Om. Siapa sih Roh Kudus? Bu Junfak, Bu. Ayo. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep tertunggal menurut ajaran Kristiani. Seorang Kristiani memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Iya. Roh Kudus adalah suatu pribadi. Ya. Siapa lagi? Ayo. Siapakah Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah, yuk, Jel, Bu Agustia, Bu. ya Agustia. Roh Kudus Adalah pribadi Allah dalam wujud Tritunggal. ya, pribadi Allah dalam wujud Tritunggal, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah suatu pribadi di mana dalam wujud Tritunggal, yaitu Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, betul. Jadi dalam diri Allah itu ada 3 pribadi, ya. Satu oknum, tapi 3 pribadi. Di dalam 3 pribadi itu bukan berarti 3 Allah, bukan ya. Tetapi dalam diri Allah itu ada 3 pribadi. Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita akan mempelajari tentang siapa sih Roh Kudus, apa sih perannya, bagaimana sih Roh Kudus bekerja bagi orang percaya. Nah, kita akan lihat dari pembelajaran yang pertama tentang bagaimana seorang yang hidup di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dan selalu dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita akan melihat satu slide yaitu tentang mengenal Robert Walter Monginsidi. Kalian mengenal ini siapa? Enggak, Bu. Enggak digambar nih. Bisa lihat enggak? Robert Walter Monginsidi. Seorang pemuda pemberani. Ya, siapa? Pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Siapa dia? Pemuda pemberani. Pemuda pemberani. Yuk, selain pemuda pemberani siapa lagi nih Robert Walter Monginsidi? Sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Pahlawan nasional Republik Indonesia. Ya, syukur hafal ya, semuanya ya bisa menghafal nih. Ya, dilihat wajahnya, dari namanya kalian bisa hafal. Jangan hanya bisa menghafal film Korea aja, nama-nama orang-orang perannya di dalam film Korea, tapi nama-nama pahlawan kalian tidak kenal. Ya, apalagi pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa, membela tanah air yang sampai hari ini kita rasakan. Ya, kita melihat bagaimana Robert Walter Monginsidi ini dia terkenal di kalangan masyarakat Makassar. Setelah ia memimpin sebuah serangan terhadap pos tentara Belanda di kota pada 27 Oktober 1945. Namun perlawanan Monginsidi dan semuanya itu tidak seimbang karena pasukan Belanda didukung oleh kekuatan militer modern. Karena waktu itu kita berperang tidak memakai kekuatan militer modern tetapi memakai yang sederhana ya begitu ya kan. Nah, kemudian tentara Belanda berhasil menguasai wilayah Makassar. Sementara pejuang mengundurkan diri termasuk Monginsidi ya, Monginsidi ini juga. Nah, ini dia setelah mengundurkan diri, nah kemudian Walter ini masuk lagi menyamar sebagai polisi tentara
dan menuju ke kota. Kemudian dia menemukan sasaran yang tepat dan akhirnya mempersulit Belanda karena kerugian yang sangat besar. Kemudian pada 28 Februari 1947 Belanda mengadakan razia besar-besaran dan Mongin Sidi ikut terjaring di tengah-tengah penyamarannya. Kemudian berhasil meloloskan diri, namun 9 hari tertangkap. Ya, razia ketat, akhirnya Mongin Sidi ditangkap dan Belanda membujuk Mongin Sidi untuk bekerja sama. Tapi apa yang dilakukan oleh Mongin Sidi? Iya, ditolak mentah-mentah. Karena tidak mau mengkhianati bangsanya, ya. Mongin Sidi dijatuhi vonis hukuman mati. Kemudian pasukan akan menembaknya. Di tangan kirinya dia memegang Alkitab secari kertas berisi kata-kata setia. Setia sampai mati. Nah, itu kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Coba kita baca dulu Wahyu 2. Di dalam Wahyu 2 ayat 10. Sudah dapat semua? Tidak ada Alkitab, Alkitab pun tidak apa. Wahyu 2 Jangan takut. 10. Sudah dapat? Sudah. Siapa yang sudah dapat? Wahyu yang terakhir. Iya, Angel, baca Angel. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ini yang dipegang oleh Mongin Sidi ya, oleh Wortel Mongin Sidi. Dia memakai ayat Alkitab dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, dia tetap setia sampai mati. Artinya dia tidak mau mengkhianati bangsanya, tetapi dia setia apapun yang terjadi, dia tetap setia pada bangsanya dan setia memegang suatu keyakinan dia, memegang suatu prinsip bahwa dia tidak boleh dikalahkan oleh karena pengkhianatan seperti itu. Nah, kemudian tangan kanannya mengacungkan suatu kata merdeka. Ya, sebelum peluru menembus dadanya. Nah, dia juga pada waktu itu tidak mau ketika mau ditembak, dia tidak mau menutup matanya. Karena apa? Waktu mau ditembak dia ingin menyaksikan orang-orang yang menembak pada waktu itu, dia ingin menyaksikan ketika peluru menembus dadanya, dia ingin melihat, menyaksikan sendiri. Nah, kemudian Robert Mongin Sidi ini, Wortel Mongin Sidi ini, dia mati ya, meninggal karena ditembak peluru yang menembus dadanya. Nah, ini kenapa? Kalau kita lihat kenapa Mongin Sidi ini berani berhadapan dengan suatu kematian atau suatu pertarungan yang sangat yang sangat mengerikan begitu bagi diri sendiri. Dan dia pun sudah ditawarkan oleh Belanda, tetapi dia tidak mau. Nah, kenapa? Karena ia tidak takut. Ya, karena tidak takut ya. Kenapa? Karena tidak takut. Ada siapa di dalam diri? Karena di dalam dirinya ada Roh Kudus, Bu. Iya, karena ada Roh Kudus di dalam diri Mongin Sidi. Nah, Mongin Sidi punya tekad, dia harus membela, dia harus berani, dia harus kuat. Meskipun di depannya ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, ini dalam diri Mongin Sidi. Nah, ini kita belajar dari Mongin Sidi. Kemudian kita melihat juga ya, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Kalau kita melihat Roh Kudus menurut Alkitab, ya, tadi sudah dikatakan siapa sih Roh Kudus itu?
Ya, Roh Kudus dipercayakan suatu pribadi yang hidup, ya, pribadi yang hidup, pribadi yang merasakan, pribadi yang mengerti, pribadi yang tahu keadaan kita, pribadi yang bisa memahami bagaimana keadaan kita. Nah, dia juga adalah pribadi yang menolong, yang memimpin kita. Dalam bahasa Yunani itu namanya pneuma. Pneuma itu artinya yang dijanjikan oleh Yesus sebelum naik ke surga. Ya, kalian nanti bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Nah, ini dikatakan Roh Kudus menurut Alkitab adalah suatu pribadi. Jadi pribadi yang senantiasa menolong, menjanjikan, memberikan penghiburan, berikan kekuatan kepada kita. Nah, menurut juga ajaran Kristen, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya secara resmi. Roh itu sudah bersamanya ketika ia dibaptis, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus. Ibu mau tanya, di sini semua sudah dibaptis? Sudah, Bu. Siapa yang sudah dibaptis? Saya, Bu. Bu ini Ya. sudah? Belum, Bu. Belum. Angel? Sudah, Bu. Udah. Lucky? Belum, Bu. Belum. Agustia? Udah, Bu. Sudi? Belum, Bu. Bunpap? Belum, Bu. Belum, iya. Nah, dibaptis ada baptisan. Kalau yang sudah dibaptis ada yang baptisan selam, ada yang baptisan percik, ya. Tapi itu tidak masalah. Tetapi yang jelas dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebenarnya baptisan itu merupakan suatu ikatan yang ada di dalam pribadi Tuhan dengan diri kita. Dan dibaptis itu merupakan lambang, ya, lambang di mana orang yang sudah percaya, sudah menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, dan dia menyatakan bahwa ketika dibaptis dia sudah meninggalkan dosanya, sudah tidak lagi di dalam dosa itu sendiri, sudah mematikan dosanya dan hidup di dalam Kristus. Dan dibaptis juga merupakan suatu wujud bahwa kita setia melayani dan kita juga menjadi warga atau keluarga kerajaan Allah, yaitu keluarga gereja, ya, seperti itu. Nah, ini merupakan baptisan Roh Kudus, begitu ya, menurut ajaran Kristen. Nah, jadi Roh Kudus menurut Alkitab, tadi menurut ajaran Kristen. Kemudian kita melihat bagaimana Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya. Apa saja sih perannya di dalam kehidupan orang percaya? Ya. Nah, kalau kita melihat Roh Kudus itu tadi siapa? Adalah pribadi di dalam diri. Ya, memang Roh Kudus itu tidak kita lihat, tetapi Roh Kudus itu ada diam di dalam Hati kita. Iya, di dalam hati kita. Ya. Yang pertama, Roh Kudus membuat orang percaya Yesus, yaitu memampukan menjalani hidup. Artinya apa? Membuat orang percaya Yesus memampukan menjalani hidup. Ada yang tahu? Roh Kudus membuat orang percaya Yesus, yaitu memampukan menjalani hidup. Ada yang tahu? Junpat mana Junpat? Ya. Jadi yang tahu memampukan menjalani hidup. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dia memampukan menjalani hidup. Artinya apa? Agustia. Nah, kita kan dalam kehidupan sehari-hari kita mampu menjalani hidup karena ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup. Nah, ini kita lihat membuat orang percaya Yesus, ya.
kalau kita melihat secara kekristenan kita, orang percaya Yesus itu tidak bukan karena guru agama, bukan karena pendeta, bukan karena orang teman dekat, begitu bukan. Tetapi orang percaya Yesus itu karena ada gerakan Roh Kudus. Ketika dia mengenal pribadi atau dia mengenal sesuatu yang dikatakan pribadi di dalam diri Yesus yang baik, dia hanya mendengar atau menyaksikan di dalam kehidupannya, dia tidak dipaksakan, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Sehingga ketika dia menjalani hidupnya, dia dimampukan oleh Roh Kudus. Ini maksudnya ya. Jadi Roh Kudus itu membuat orang percaya Yesus, yaitu memampukan menjalani hidup. Apapun yang dijalankan, ketika bersama dengan Roh Kudus, dia akan dimampukan. Yang kedua, Roh Kudus itu menolong, memimpin, dan teman setia. Apa artinya? Menolong, memimpin, dan teman setia. Pernah merasakan enggak di dalam hidup kamu sehari-hari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kamu sebagai teman setia? Pernah. Ya, gimana? Menolong artinya bagaimana? Misalnya gimana menolong? Membantu. Ya, menolong apa? Menolong orang yang jatuh. Menolong gimana? Menolong orang yang jatuh dari sepeda motor. Ya, jatuh dari sepeda motor ditolong. Tolong lah Bu, kami bisa tolong. Ya, menolongnya maksudnya macam mana menolongnya? Misalkan dia Bantu jatuh kita kan, membantu dia kita menyelesaikan di aspal, jumpa kan bangunin, dia ke sampingin dia. Iya, ada lagi yang lain? Menolong maksudnya gimana? Ketika menghadapi Masalah. iya. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Menghibur diri kita. Ya, menghibur diri ketika mungkin kita menangis, ya kan? Kita sedih. Nah, kemudian dia menolong dan juga memimpin, ya kan? Memimpin ketika kita melangkah. Ya, mungkin mau melangkah berjalan kemana, mau ke sekolah atau mau bepergian begitu, dia akan memimpin perjalanan kita. Dan dia juga merupakan teman yang setia. Ya, kok bisa sih Bu teman setia? Gimana teman yang setia? Dia tidak pernah meninggalkan kita di saat keadaan apapun. Iya, betul. Dia setia. Manusia itu terbatas. Kesetiaannya terbatas ya. Ada kita punya kawan dekat atau punya saudara atau punya orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Belum tentu dia menjadi teman yang setia. Kadang-kadang dia bisa lari dari kita. Nah, kemudian Roh Kudus ini adalah teman setia. Teman setia dalam arti apa? Dia selalu menemani kita selalu saat kita ya tahu dengan kesulitan kita, ya kan, ketika kita sulit dia selalu ada, dia selalu hadir. Itu namanya teman setia. Jadi jangan ragukan ketika kamu punya masalah, jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari permasalahan itu. Karena permasalahan itu tidak bisa kita lewati dengan lari, tetapi dengan adanya pimpinan, kita percaya bahwa ada pimpinan Roh Kudus. Jadi teman yang setia, dia akan selalu menolong kita dan menghibur kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus, tolong mampukan saya menghadapi seperti itu. Dia akan memberikan pertolongan, dia akan memimpin, dia akan terus memberikan penghiburan. Kemudian menuntun dalam kehendak Allah. Artinya apa? Menuntun dalam kehendak Allah. Menuntun dalam kehendak Allah. Rencana Tuhan. Iya, Suni gimana? Rencana Tuhan, Kak Bu. Iya, menuntun dalam kehendak Allah. Pernah mendengar kata menuntun? Menuntun artinya apa? Menuntun. Nah, ketika ada anak kecil berjalan, biasanya didampingi orang tuanya itu menuntun. Gimana? Menuntun. Mendampingi. Iya, mendampingi, membawa ya sampai ke tujuan. Nah, di sini kita lihat menuntun dalam kehendak Allah artinya apa?
Roh Kudus itu akan menuntun kita ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita menghadapi sesuatu yang belum kita ketahui. Dia akan menuntun sampai kepada tujuan. Nah, biasanya kalau kita mencari kehendak Allah ini melalui doa, ya, melalui doa kita dengan petunjuk dengan bagaimana. Misalnya sehari-hari Tuhan, saya maunya seperti ini, tapi bagaimana menurut Tuhan? Ya, seperti itu ya. Nah, kita mau Tuhan menuntun sesuai dengan kehendaknya. Nah, termasuklah kalau misalnya dalam mencari, mungkin mencari pasangan atau teman hidup, ya kan? Nah, kita cari kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan? Nah, Roh Kudus pimpin saya. Apakah yang terbaik menurut Tuhan? Ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, penghubung Allah dan manusia. Artinya apa? Penghubung Allah dan manusia. Penghubung ini apa artinya? Penghubung apa artinya? Penghubung. Ya, penghubung. Tadinya sesuatu yang sudah putus dihubungkan kembali gitu. Ya kan? Ya, penyambung kembali. Ya. Dari awal kita mengenal, dari awal kita membaca di dalam kitab Kejadian bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Itu siapa yang pertama jatuh dalam dosa? Adam dan Hawa. Siapa yang pertama jatuh dalam dosa? Hawa, Bu. Hawa. Oh, hanya Hawa? Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa lah. Jangan menuduh Hawa aja. Adam dan Hawa ya jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka sudah diusir dari apa? Taman Eden. Ya, Taman Eden. Mereka sudah terpisah dari Tuhan. Mereka sudah tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Akhirnya Allah bekerja melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mempersatukan hubungan antara Allah dengan manusia. Nah, ketika waktu pertama bukannya manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Ya. Mereka sembunyi ya kan? Mereka sembunyi, Allah mencari. Adam, Hawa, kemana engkau? Gitu ya kan? Iya, Bu. Kami sembunyi. Kenapa? Ya, karena dia sudah tahu. Nah, Allah mencari mereka. Allah menginginkan. Nah, kemudian Allah hadir melalui Yesus Kristus. Dia melalui rohnya, ketika dia pergi melalui rohnya, dia menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Ya, karya Roh Kudus memberikan hasil yang positif, yaitu hasil positifnya. Dari hasil karya Roh Kudus tadi, kita melihat bahwa ada hasil yang positif. Tentu kalau sesuatu yang dilakukan, kita kepingin hasil ya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kamu mengerjakan tugas, pengen hasil nggak? Pengen. Hasilnya bagus atau jelek? Bagus. Iya, tapi banyak remedinya kali. Iya, banyak jeleknya. Harapan ibu semoga semua baik, ya bagus ya. Nah, Roh Kudus memberikan hasil yang positif. Nah, setiap sesuatu pasti ada yang menghasilkan baik itu yang tidak baik atau baik yang itu yang baik. Nah, di sini Roh Kudus menghasilkan dengan buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu ada di dalam Galatia. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca yuk. Galatia pasal 5 ayat 22. Ya. Kita baca. Ayo. Siapa nih ya? Udah dapat semua? Udah. Siapa yang udah dapat pertama kali? Yuk. Ya, Bu. Angel. Ya, Angel. Ayo, Angelika. Oke. Ayat 22, 23. 23 kah 22, Bu? 22, 23. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mulai kah, Bu? Iya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya.
Karya Roh Kudus memberikan hasil yang positif. Jadi positif hubungan buah-buah roh, ada buah-buah roh. 9 buah roh. Yang pertama tadi apa? Kasih. Jumpat? Yang pertama tadi apa? Kasih, Bu. Kasih. Iya, ada enggak di dalam diri kamu kasihnya? Ada. Kalau orang yang sudah memiliki Ada, Roh ada. Kudus, dia akan memiliki buah-buah itu, yaitu kasih. Ya, semoga yang 7 orang ini memiliki kasih. Tapi kasih itu diterapkan, karena ciri khas daripada ajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Ya, kasih. Ya, kasih melebihi segalanya. Kalau kita punya segalanya, punya kemampuan, punya pendidikan atau punya segala sesuatu di dalam hidup kita, tanpa ada kasih tidak akan ada artinya, ya kan? Kemudian Ya, Bu. sukacita. Nah, ini sukacita, buah-buah roh. Sukacita, selalu bersukacita. Amin. Ya, sukacita artinya apa? Selalu Bahagia. dia bahagia, tersenyum meskipun tidak ada uang, selama tidak sekolah begitu kan, tidak dikasih uang jajan, tetap ada sukacita. Kenapa ada sukacita? Karena di rumah masih bisa makan, ya kan? Masih Iya, bisa ada menikmati apa yang, meskipun tidak ada uang jajan atau uang kuota begitu, tapi tetap sukacita, ya kan Jumpat? Nah, kemudian damai sejahtera. Apa artinya damai sejahtera? Damai. Damai Semua orang. Ya, Aman, tentram. selalu ada damai sejahtera di hati, tidak Tidak menyimpan, dendam. tidak dendam, Tidak iri. tidak iri, apalagi Sombong. sejahtera, tidak ya menyakiti orang Lain. Kemudian ada kesabaran. Nah, ini yang paling sulit di dalam buah-buah roh ini. Apa kesabarannya, gimana? Sini 7 orang sabar nggak sih? Ada kesabaran nggak? Ada lah, Bu. Ya, iya. Kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Katanya kesabaran itu ada batasnya, ya kan? Tapi kita diajar oleh Roh Kudus supaya selalu memiliki kesabaran. Dalam arti kesabaran apa? Kesabaran menghadapi hidup yang ada selama ini, ya kan, di dalam dunia. Iya, Bu. Sabar. Ya, jangan selalu banyak mengeluh. Jangan banyak berpikir yang negatif. Jangan melakukan hal-hal ini. Sabar, kita sabar. Karena ada waktu Tuhan dalam diri kita. Kemudian ada lagi kemurahan. Nah, kemurahannya apa? Murah hati. Ya, murah hati. Hatinya murah kah? Hati. Ya, Gimana? Kemurahan. Gimana kemurahan? Baik ke semua orang. Gimana? Baik. Baik dengan semua orang, ya kan? Selalu mau memberi. Ya, selalu apa? Ya, di dalam prinsip kita lebih baik memberi daripada Diberi. beri. Tapi lebih banyak orang apa? Meminta. Ya, biasanya lebih banyak begini daripada ya seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan kita melalui Roh Kudus, yaitu kemurahan, murah hati. Dalam arti kita selalu ada senyum, ada memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Jangan sampai, nah ini jangan sampai terjadi di dalam diri kita, bisa di kelas ya. Nanti kalau udah ini, wah Jumpat itu ada nggak ada Jumpat sama aja, ya kan? Di kelas ada pun sama aja, nggak ada Jumpat pun sama aja, tetap tenang begitu, jangan sampai begitu. Ya, kenapa? Karena Jumpat nggak bagus begitu, jadi selalu marah-marah begitu, ya kan? Ya, dia selalu nggak senang sama orang lain. Ini bukan maksudnya di dalam situ, tapi Roh Kudus memberikan supaya kita ada kemurahan. Kemudian kebaikan. Baik. Baik ke semua orang. Baik. Baik sama dengan benarkah? Ya, baik sama dengan benarkah? Sama? Enggak. Berbuat baik kan benar. Ya. Orang baik belum tentu Benar. ya kan? Orang benar. Iya, ada orang yang baik-baik di wajahnya, tetapi di belakang menusuk, begitu ya kan? Nah, kebaikan itu muncul. Nah, Roh Kudus memberikan hasil positif supaya kita hidup di dalam buah-buah roh itu tentang kebaikan. Kemudian ada kesetiaan. Setia. Pasti kalian tahu tentang kesetiaan, ya kan? Apalagi kalau dalam berteman, bersahabat,
Kita harus setia. Nah, kesetiaan Angel itu Bu, nak artinya apa? setia Bu. Ya. Kesetiaan apa, Junpap? Junpap tidak setia sama pacarnya, Bu. Ya, setia sama pacarnya. Junpap Iya. tukang selingkuh, Bu. Mario gimana Mario? Ini Mario baru muncul nih Mario. Astaga. Gimana Mario? Junpap playboy, Bu. Kesetiaan. Mario nggak setia sama Tuhan, Bu. Iya, kesetiaan artinya apa? Kesetiaan sama Tuhan. Itu kesetiaan. Junpap playboy, Bu. Oke, ya. Jadi kita tetap setia, beribadah, berdoa, baca Alkitab. Nah, kalau kita hari Minggu itu ke gereja, supaya apa? Supaya terus ada tumbuh buah-buah itu dan kita bertumbuh. Kita menghasilkan buah yang baik. Ya seperti itu ya, kesetiaan. Meskipun hari hujan, ya meskipun ada mungkin hari tertentu itu teman-teman ngajak kita, ya tunggu dulu lah, saya mau ibadah dulu, seperti itu ya, supaya kita yang setia dengan Tuhan. Kemudian apa lagi? Kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan artinya apa? Kelemah lembutan. Lemah Ini lembut, tidakkah? Melakukan Lemah, suatu. siapa tadi? Agustia. Ya. Kelemah lembutan. Enggak kasar, Bu. Enggak kasar. Apa lagi? Ini kelemah lembutan. Selalu bersikap lemah lembut kepada setiap orang. Sopan, Bu. Sopan. Ya. Luki. Kelemah lembutan. Baik, Bu, pada setiap orang. Ya, baik pada setiap orang. Jadi kelemah lembutan itu artinya kita selalu baik dengan orang. Ya. Tidak selalu membuli, tidak selalu kasar, begitu dalam arti ya. Sikit-sikit ngomong kotor. ya kan? Sikit-sikit ketika kita berbicara, orang berbicara dengan kita, selalu kita anggap hal-hal yang negatif. Nah, kemudian muncullah perkataan-perkataan yang kasar. Ya, itu harus berubah. Kalau orang yang sudah ada Roh Kudus di dalamnya berbuah, dia akan bersifat kelemah lembutan, ya. Dalam arti dia berbicara, tidak menyakiti orang lain. Kemudian penguasaan diri. Mampu mengendalikan diri. Iya, mampu mengendalikan diri. Ketika menghadapi segala sesuatu jangan ditangkap dengan emosi, betul? Ya, dengan penguasaan diri, jangan dengan Mario jangan suka emosi ya. Ya. Dengerin Mario. Emosi itu harus diredam Ini, Bu. supaya tidak mengatakan suatu hal yang tidak berkenan. Ya, makanya kalau mengambil suatu keputusan, dikatakan di situ mengambil keputusan dalam penguasaan diri, tidak boleh mengambil keputusan di saat apa? Emosi. Kenapa? Karena akan berdampak buruk. Berdampak buruk. Ingat itu ya. Siapa yang selama ini ada seperti ini, ya tidak Mario, Bu. Ya, kita tidak bisa menghakimi orang lain, tapi kita koreksi diri kita sendiri ya. Nah, kalau orang yang sudah hidup di dalam buah-buah roh, dia akan masuk di dalam 9 buah roh di dalam hidupnya. Nah, kemudian Roh Kudus juga memberikan karunia, ya karunia atau kemampuan kepada seseorang. Artinya Roh Kudus ini mampu memberikan karunia ketika kamu melakukan sesuatu. Nah, kita punya karunia. Masing-masing kita punya karunia. Atau dikatakan talenta, begitu. Punya karunia ya. Ya, mungkin ada di antara di sini karunianya. Ya, nanti suatu saat kelihatan karunia mengajar, ya kan? Karunia menasehati. Karunia apa lagi? Jadi karunia, hamba Tuhan. Ya? Jadi hamba Tuhan. Ya, karunia mendidik. Karunia apa lagi? Karunia menasehati, ya kan? Nah, ada orang juga karunia yang termasuk dalam kehidupan sehari-hari, karunia memberi tumpangan. Nah, itu enggak gampang. Itu punya karunia sendiri loh dalam hidup seseorang ya. Ya, karunia menasehati. Ada orang yang bisa menasehati, ada orang yang suka menghancurkan hidup seseorang. Tapi ada orang yang punya karunia yang bisa menasehati sampai temannya terbawa dengan hal-hal yang baik kemudian berubah. Itu namanya Roh Kudus memberikan karunia. Kita mempunyai karunia paling tidak satu-satu masing-masing ada ya. Nanti kamu koreksi dirimu sendiri, apa sih karunia saya? Begitu ya kan? Nah,
Kemudian PowerPoint-nya tak hilang, ya, Bu. enggak kelihatan enggak? Nah, yang Ada. kedua. Enggak kelihatan, enggak kelihatan. Nggak muncul di layar, Bu. Oh ya, sudah. Ya, sudah muncul. Ya. Ya, yang Ya. kedua. Yang kedua itu Roh Kudus memberikan keberanian. Apa yang membuat para tokoh Alkitab dan orang percaya memiliki keberanian? Nah, kita lihat dalam sejarah gereja, kita menemukan orang yang hidup dikuasai oleh Roh sehingga mereka menjadi orang yang pemberani. Nah, kita akan melihat beberapa tokoh di sini, tokoh Alkitab. Ya, kelihatan? Daud. Siapa itu? Daud. Daud. Ya. Kalian kenal siapa Daud? Kenal. Seorang pemberani. Seorang pemberani. Apa yang dilakukan oleh Daud? Melawan siapa? Melawan Goliat. Melawan Goliat. Ya, melawan Goliat. Goliat itu siapa? Orang yang berbadan besar. Berbadan besar. Ya, pernah lihat Goliat? Belum. Belum. Tapi pernah nonton film pertarungan antara Daud dan Goliat. Ya, itu dapat dilihat di dalam 1 Samuel ya. Kalian bisa melihat nanti searching di internet ya atau di YouTube begitu melihat bagaimana Daud di Alkitab yang jelasnya. Daud adalah tokoh Alkitab yang dipimpin dikuasai oleh Roh. Goliat ini sangat besar ya, badannya besar sekali. Nah, tapi Daud meskipun dia kecil dia tidak takut dengan Goliat. Karena apa? Karena ada Dia berani. ya, karena ada apa? Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri. Ya, Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Dia mampu meskipun dia melawan Goliat dengan alat yang sederhana. Ya, dengan senjata yang sederhana. Apa senjata Daud? Ketapel katanya. Ketapel? Apa? Pistol? Apa? Panah kah? Ayo. Daud menggunakan apa? Apel dan batu. Batu dan apa? Apel. Ketapel. Ya, di dalam Alkitab dikatakan ali-ali atau ketapel ya. Ya, kemudian dengan alat yang dengan senjata yang sederhana, Daud mampu mengalahkan Goliat yang badannya besar dan ditutupi pakaian yang serba ya, ditutupi serba dari baja begitu sehingga tidak mampu dikalahkan. Tapi karena Tuhan ada di dalam diri Daud, kemudian Daud dikuasai oleh Roh Tuhan, Daud mampu melawan Goliat. Akhirnya Goliat Mati. Iya, mati atau pergi? Mati. Ya. Nah, yang kedua kita melihat juga tokoh di dalam Alkitab yaitu Paulus. Pernah mendengar Paulus? Pernah. Sebelum Paulus siapa namanya? Pernah. Saulus. Sebelum Saulus. Nama Paulus siapa? Saulus. Ya, Saulus. Ya. Ya, sebelum ini. Nah, Paulus ini siapa yang tahu? Kenapa? Latar belakangnya gimana? Ada yang tahu? Dia membunuh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Membunuh orang percaya pada Tuhan. Latar belakang kehidupannya gimana? Paulus ini. Dia seorang Menganiaya orang Kristen. ya. Dia sebelum percaya ya kan? Dia adalah orang yang pintar. Dia hafal hukum Taurat, hafal semua. 10 hukum itu dibabat, udah hafal dia. Kamu hafal enggak 10 hukum? Hafal. Dari 1 sampai berapa 10 hukum? 10. Nah, Paulus ini hafal. Dia Taurat itu dia hafal. Nah, tapi Paulus ini adalah orang yang tidak suka pada waktu itu, tidak mengenal ya, karena dia adalah orang yang dikatakan orang yang pintar tetapi tidak mengenal bagaimana Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Nah, Paulus ingin menghancurkan
orang-orang Kristen pada waktu itu, ya kan? Iya, Bu. Menuju kemana dia? Ya, Bu. Mau menuju kemana dia? Dia Menuju ini kota ketika dia ingin Damaskus. menghancurkan, ingin menghabisi begitu orang-orang pada waktu itu, orang-orang percaya pada waktu itu, orang Kristen. Kemudian dia menuju perjalanan kemana? Ada yang tahu? Kota Kota apa? Damaskus. Kota Damaskus. Damaskus. Ada lagi yang tahu kota apa? Damaskus, Bu. Damaskus. 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 Ada lagi? Damaskus, Bu. Damaskus. Ada yang lain? Damsik. Ya, di Damsik pada waktu itu. Damsik. Ketika dalam perjalanan, apa yang terjadi dengan Paulus? Saulus pertama sebelum Paulus. Ada cahaya. Ada cahaya, terus Angel? Ia mengalami pertemuan dengan Yesus. Mengalami pertemuan dengan Yesus. ya, ketika itu ada cahaya yang menghalangi Cahaya. apa? Menghalangi matanya. Iya, matanya. Jalannya. Menyebabkan ia menjadi buta. Iya, menghalangi matanya menjadi buta. Nah, itu kemudian dia ditegur oleh Tuhan. Dia bertanya, siapa kamu? Akulah Tuhan yang kamu aniaya, ya kan? Nah, Iya, akhirnya Bu. dia bertobat. Dia pergi, Barnabas mengambil dia bertobat. Kemudian dia menjalani hidup sebagai orang percaya waktu itu. Dan akhirnya ketika dia percaya, tentu teman-temannya yang tadi melihat dia sudah percaya tidak menyukai dia, membenci dia. Akhirnya orang memenjarakan dia, menganiaya dia. Berapa kali Paulus ini dianiaya, berapa kali Paulus ini dipenjarakan, berapa kali menghadapi tantangan ketika melayani Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Paulus dikuatkan. Meskipun Paulus menghadapi tantangan, tetapi ada kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Ya. Kita lihat lanjut berikutnya. Ya. Polikarpus. Pernah mendengar? Oh, pernah, Bu. Pernah. Ya, di SMP pernah belajar. Polikarpus. Nah, Ya, siapa Polikarpus? uskup. Ya. Dari Ya. Seorang uskup dari Smyrna, Turki, ditangkap karena menolak untuk menyembah Kaisar Roma. pada waktu itu ketika di Kekaisaran Roma, orang-orang harus menyembah kepada kaisar. Barang siapa menyembah kepada kaisar akan hidup layak seperti rakyat yang dipimpin oleh kaisar. Tapi barang siapa tidak menyembah kepada kaisar pada waktu itu, dia harus menghadapi suatu hukuman. Banyak hukuman di Roma pada waktu itu. Dibakar. Apa hukumannya? Dibakar. Ditusuk. Ditusuk. Apalagi? Yang pernah dibakar, ditusuk. Dibunuh kamu. Ya, dibunuh. Ya jelas dibunuh. Apalagi? Apalagi? Ya, ada yang digantung hidup-hidup. Ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang dimasukkan dalam air yang mendidih. Kubur hidup. Ada yang ditarik. Ya, ada yang gladiator diadu dengan binatang, begitu ya. Nah, sampai sekarang di Roma itu ada museumnya. Itu apa, museum apa di situ? Yang tempat ini? Museum apa? Namanya? Yang untuk mengadu manusia dengan binatang itu ada ya di Roma itu. Nah, itu suatu sejarah di mana orang-orang pada waktu itu kalau tidak taat, tidak menyembah kepada kaisar, dia akan dihukum seperti itu. Nah, dia diikat lalu dibakar, mati sebagai martir. Ia tewas ditusuk karena api yang dimasuk. Polikarpus ini dihukum, dia dimasukkan di dalam api yang cukup panas. Tetapi ketika dimasukkan di dalam api ini, Polikarpus tidak terbakar. Sedikit pun tidak terbakar. Ya. Kemudian pada waktu hari kematiannya, karena dia tidak bisa terbakar, akhirnya dia ditusuk.
Dia ditusuk supaya mati. Nah, kemudian waktu saat kematian itu dia ditanya. Dia masih sempat ditanya. Apakah masih berubah pikiran untuk mau menyembah kepada kaisar? Nah, 86 tahun kata Polikarpus. Aku telah melayani dia dan dia tidak pernah melakukan kesalahan padaku. Jadi bagaimana aku menghujat raja dan juru selamatku? Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan, yang kau lakukan. Ketika berkata kepada prajurit itu, ya, selama 86 tahun aku melayani, tapi dia tidak pernah melakukan kesalahan padaku. Ini suatu ya, dikatakan suatu kekuatan yang dilakukan oleh Polikarpus. Nah, akhirnya dia mati karena ditusuk, dibakar dia tidak mati, kemudian dia tidak terbakar, dia ditusuk dan akhirnya mati. Tapi sebelumnya dia sudah memberikan suatu perkataan di hari kematiannya, dia tidak akan mau mengikuti menyembah kaisar karena selama ini dia hanya menyembah satu Tuhannya. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat Martin Luther. Ya, Martin Luther juga adalah tokoh reformasi. Ya, kalian tahu nih, Martin Luther pernah belajar di SMP? Pernah, Bu. Pernah. Iya, dia adalah tokoh gereja. Di mana pada waktu itu dia melawan gereja ya dengan 95 dalil dalam sebuah persidangan. Kenapa? Waktu itu Martin Luther tidak setuju karena ada di dalam gereja pada waktu itu. Kenapa? Surat penghapusan dosa. Surat penghapusan dosa. Setiap orang yang berdosa, yang melakukan dosa, harus membeli surat penghapusan dosa. Nah, kemudian Martin Luther ini adalah tokoh gereja, dikatakan seperti itu. Dia tidak setuju. Nah, dia tidak setuju ini karena setelah dilihat ternyata bukan untuk menghapus dosa, ternyata itu hanya untuk dipakai oleh keperluan di dalam gereja itu sendiri. Nah, akhirnya dia dihukum, kemudian tulisannya tidak boleh beredar, dia ditangkap, kemudian dia tidak juga diberi makan seperti itu dan tidak diberi perlindungan dan darahnya dianggap sah dicurahkan. Akhirnya nyawanya terancam dan Martin Luther pun tidak mundur sedikit pun. Ya, seperti itu. Dia melihat ada, bukan melihat yang lain, tapi karena melihat ada sisi yang tidak baik di dalam ajaran yang seperti itu karena penghapusan dosa harus dibeli pada waktu itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita melihat lagi. Ya, setelah kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab dan tokoh-tokoh gereja yang hidup dalam keberanian, mereka hidup dalam keberanian karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ya, kita lihat yang berikutnya, yang ketiga, hidup sebagai anak Allah. Ya, hidup sebagai anak Allah, di mana hidup sebagai anak Allah, hidup yang dipimpin oleh Roh adalah kehidupan yang mencerminkan Bapa kita yaitu Allah sendiri. Ya, ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, apa yang ada di dalam diri kita setelah kita menerima Roh Kudus, kita hidup sebagai anak-anak Allah. Ketika orang berjumpa dengan kita dan mencerminkan keberadaan Allah, Allah itu muncul di dalam diri pribadi kita, di mana pribadi kita itu mencerminkan keberadaan Allah. Allah itu kasih. Nah, kita juga dituntut untuk menjalankan kasih. Allah itu setia. Kita juga dituntut setia. Allah itu murah hati. Kita juga dituntut untuk selalu murah hati. Allah itu apa lagi? Ya, Allah itu apa lagi? Allah itu maha kuasa. Kita juga dituntut untuk melihat kemahakuasaan Tuhan. Nah, bagaimana kalau hidup sebagai anak-anak Allah? Hidup sebagai anak Allah itu apakah kita hidup dengan sopan santun? Nah, ini. Ya, baik dari kita belajar sopan santun. Orang yang lebih tua kita hormati. Mana Mario? Dia dari tadi enggak nyimak, Bu. Hidup dengan sopan santun. Kemudian kita bertutur kata, ya kan? Yang baik. Tadi dikatakan tidak boleh ngomong kotor, ya kan? Ya. Sopan santun. Nah, kalau melewati orang yang lebih tua dari kita harus bersikap hormat, menghormati ya. Yang sesama dengan kita juga saling menghargai. Supaya apa?
Kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kita mencerminkan keberadaan Allah di dalam diri kita. Ya, seterusnya itu bagaimana kita hidup dengan jujur. Nah, jujur. Nah, ini kadang-kadang waktu ini sebentar lagi mau ulangan. Biasanya apa yang terjadi? Ya, hidup jujur artinya gimana? Tidak nyontek. Tidak nyontek. Ya. Ya, kalau ulangan apalagi? Hidup jujur, ya, berkata apa adanya, ya kan? Nah, Iya. kalau iya katakan iya dalam firman Tuhan, tidak katakan Tidak. Nah, kenapa mesti harus meskipun orang itu tidak yakin dengan apa yang kita katakan, tapi kita tetap mempertahankan bahwa kita dalam berada kepada kebenaran dan kejujuran, ya. Apakah kita suka bertengkar, menciptakan keributan? Nah, baik di rumah maupun nanti di sekolah, begitu. Nah, sebagai anak-anak Allah, apakah kita menciptakan sesuatu yang baik? Nah, kalau kita menciptakan suatu hal yang baik, bagaimana kita mencerminkan Allah kita dalam hidup kita, ya kan? Bagaimana? Nggak bisa. Orang akan melihat, si Angel ini nggak bagus, ya kan? Setiap hari ke gereja. Angel ya. Setiap hari ke gereja, baca Alkitab, nyanyi lagu rohani, tapi hidupnya suka buat keributan, ya kan? Sikit-sikit kalau ada Angel pasti. Kasih abang. Iya Bu, betul. Hidup dalam arti yang gimana? Menciptakan keributan yang tidak baik, begitu, merusak. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana hidupnya sebagai. Nah, kita baca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 10 sampai 11. Bagaimana Roh Kudus itu hidup di dalam kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa dan membuat kita melakukan perbuatan yang baik. Ya, sekarang minta Junpap yang baca Roma 8 ayat 10 sampai 11. Roma. Lagi cari Bu. Perjanjian baru. Aduh. Nggak ada itu. Dapat Roma? Injil Bu. Siapa yang dapat? Saya, Bu. Ini udah dapat. Ini udah. Dah. Ini dapat. Ya, baca apa ini? Roma 8 10 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 10 sampai 11. Karena dosa telah memasuki aspek jasmania dalam diri kita, tubuh kita harus mati atau diubah. Kebangkitan orang Kristen sangat bergantung pada kebangkitan Kristus dengan daya yang sama dan karunia ialah roh yang sama. Bapa membangkitkan orang Kristen pada gilirannya. Kasih ya ini. Hidup dalam Roh Kudus adalah hidup yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Ketika kita melihat dalam Roma ini, ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri kita sudah merdeka. Tidak perlu diperhamba oleh dosa lagi. Tidak perlu hidup dalam dosa lagi. Dosa itu dibuang jauh-jauh. Ya, matikan dosa itu. Dosa membuat kita gagal. Gagal dalam segala hal. Terutama dalam melakukan perbuatan baik kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kita harus meninggalkan itu dan beralih dengan kuasa Roh Kudus. Kalau teman-teman ngajak hal yang tidak baik, kita sudah dimerdekakan dalam Roh Kudus. Kita katakan, saya tidak akan mau mengikuti hal seperti itu. Ya, ketika kamu jalan-jalan, mungkin teman-teman melihat, wah ada pohon mangga tetangga yang lagi berbuah matang gitu ya kan, warnanya menggiurkan. Wah, kamu singgah dulu yuk kita ambil. Nah, kalau kamu sudah hidup di dalam Roh Kudus, apa yang kamu lakukan? Mario, simpan dulu itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa menolak, ya kan? Tidak akan mengambil. Karena apa? Karena sudah ada roh di dalam diri kita. Tinggalkan semuanya. Kalau teman-teman mengatakan harus begini-begini, harus mengikuti jalannya, yakinlah kita sudah hidup dimerdekakan oleh roh. Kita tidak lagi masuk dalam hal-hal yang jahat. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, kita masuk di dalam bagaimana kita mendiskusikan. Nah, nanti kalian ini kan ya, bagaimana kekudusan seorang siswa. Nanti diskusikan. Kita ini kalau kita masuk ya, kita bisa berdiskusi. Tapi di sini kita mau lihat dulu bagaimana kita mendiskusikan tentang kekudusan seorang siswa Kristen seharusnya diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kekudusannya? Kekudusan yang diperlihatkan. Kekudusan yang diperlihatkan.
Ya, bagaimana kita mendiskusikan tentang kekudusan? Ya, ini kita bagaimana? Ayo, seorang siswa Kristen seharusnya memperlihatkan dalam kehidupan sehari kekudusannya bagaimana? Hidup yang kudus sesuai dengan Berdoa sebelum makan. orang yang hidup dalam Roh Kudus. Gimana? Ayo. Berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan. Ya, betul kan berdoa sebelum makan? Pada waktunya. Betul. Ya. Lagi, kekudusan seorang siswa Selalu menjalankan ibadah. menjalankan ibadah. Mengerjakan Berdoa tugas. sebelum melakukan aktivitas. Ya, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Mengerjakan apa? Tugas pada waktu. Tugas. Pada Waktunya. waktunya. Iya, ini harus ya. Bagaimana seorang siswa memperlihatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lambat. Dikasih hari ini, 2 minggu akan datang baru selesai. Ya. Kayak nyindir, Bu. Ya. Nah, jangan ini ya, semua harus kita harus sebagai siswa harus memperlihatkan kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana hidup kudus itu tampak ketika kamu berhadapan dengan masalah. Ya, ini terutama ini biasanya sekarang ini kamu sudah bisa mengenal pasangan. Agustia, Bu. Ya, bukan sesama jenis ya. Apa Jenis. Junpap? Iya. Yang pertama itu pacaran, ya kan? Junpap, Agustia, Bu. Junpap playboy, Junpap playboy. Bagaimana hidup kudus ketika waktu kamu mengenal? Mungkin di sini belum kayaknya ya, semuanya belum. Belum. Ya, belum. Ya, belum. Bagus kalau belum. Ya, dalam berpacaran, orang harus menunjukkan hidup kudus. Ya. Tunjukkan, jangan sampai ya belum waktunya untuk menikah, belum melakukannya untuk melakukan seperti orang suami istri sudah lakukan seperti itu. Nah, hidup kudus Agustia. ya, pacaran yang memenuhi etika ya seperti itu. Kemudian nyontek. Nah, nyontek termasuk enggak nyontek nih? Bagaimana kita hidup kudus ketika berhadapan dengan masalah yang nyontek? Termasuk, Bu. Nggak boleh Nah, nyontek gimana nyontek? Gimana dia? Nyontek berbagai cara ya kan? Iya, Bu. Ya. Yang Iya, Bu. buku, ada yang pakai kode-kode, ada yang pakai slip-slip ya. Junpap. Hati-hati nih. Ya kalau ulangan tuh biasanya ya mata manusia tidak melihat, tapi setelah kita Mata Tuhan melihat. ya mata Tuhan melihat. Melihat. Diajar waktu Iya, Bu. dulu. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Nah, buat. Buat yang baik, buat yang jahat, ya kan? Ya, Bu. Sebab itulah jangan berbuat Jahat Ingat, melihat. Tuhan melihat. Jadi nyontek termasuk ya. Kemudian ketaatan pada orang tua. Ini seringkali kita lihat bagaimana anak-anak. Kalau diskusi bagaimana? Kalian melihat anak-anak zaman sekarang bagaimana? Selalu Ketaatan membangkang. pada orang tua. Tidak, Bu, kayak Agustia pulang malam tolen, Bu. Enak aja kau yo. Gimana? Selalu membangkang. Junpap, Bu, pulang Ya, jam 1 ketaatan pada subuh. orang tua gimana? Tidak menuruti. Ya, tidak menuruti. Kalau disuruh Tidak belanja mendengar minta uang perkataan saku, orang tua. uang jalan kan? Kalau disuruh belanja minta uang apa? Uang Jadi Uang pakai, jalan Bu. dulu, uang bensin. Uang pesalon. apa? Lagi tidak taatan pada orang tua. Kita diskusikan. Agustia. Junpap. Gitu. Suni apa yuk? Suni mana Suni? Suni. Bu, Junpap mamanya suruh jangan keluar, dia kabur, Bu. Ya, jangan keluar kabur ya. Ada lagi yang lain. Ketidaktaatan. Aduh. Ayo, Junpap, pernah enggak tidak taat pada orang tua? Ngaku tetap. Setiap manusia pasti pernah. Setiap manusia pasti pernah lah, Bu. Ya, kadang-kadang dia yang disuruh keluar malam biasanya keluar gitu kan. Sebentar Iya, aja. Bu. Padahal katanya mau kerjakan Sampai tugas. jam 10. Taunya bukan ngerjakan tugas. Pergi nongkrong, Bu. Nyantai. Nong. Junpap orang kaya, Bu. Katanya kan? Iya. Dan Agustia pemotor, Bu, Agustia, Bu. Iya. Kemudian kepedulian dengan lingkungan. Kau Kepedulian juga, dengan Eka. lingkungan. Kalian mengerti apa yang maksudnya kepedulian lingkungan? Kita diskusikan di sini gimana? Kepedulian lingkungan. Peduli terhadap semua Depan orang. halaman lingkungan yang banyak sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Oh, Buang sampah pada tempatnya. Ya. Tapi Habis sering itu dilakukan. semari. Sering dilakukan enggak? Tidak terlalu sering sih, Bu. Terus Iya. sering.
Jangan. Jarang, Bu. Apalagi dengan lingkungan, gak membuang sampah pada sembarangan. Apalagi? Buang sampah di tempatnya, Bu. Agustia buang sampah di jalan, Bu. Kan dengan lingkungan, Enggak. ayo kepedulian dengan Enggak lingkungan. ya. Gotong royong. Ya gotong royong. Ya. Tapi kebanyakan orang ada yang gotong royong hanya dibayar, dia tidak ikut, dia nonton aja, ya kan? Iya, Iya, Bu. Bu. Kalau kepedulian orang dengan lingkungan, peka dengan lingkungan ketika lingkungan sekitar mengalami suatu masalah, musibah seperti itu ya kan? Nah, kita harus siap untuk menolong seperti itu. Ini kepedulian karena ada dalam kehidupan kita bagaimana kita nampak berhadapan dengan masalah. Ada orang yang cuek, yang masa bodoh dengan lingkungannya, tidak mau tahu. Tapi kita sebagai anak-anak yang hidup kudus harus bagaimana? Harus peduli terhadap lingkungan. Ya. Terus ya. Sekarang nanti setelah ini saya ada memberikan kalian tugas. Ya. Tugas nanti saya masukkan di LMS. Bagaimana peran Roh Kudus yang kalian sudah dengar tadi dampaknya apa gitu ya kan? Apa perannya Roh Kudus? Apa yang dampak yang kalau hidup ya tidak orang Kristen tidak dipimpin oleh Roh Kudus tadi ya? Dampaknya apa? Yang kita lihat seperti itu. Nah sekarang yang terakhir saya minta kalian membuat satu rangkuman ya. Apa yang sudah kalian pelajari dari materi tadi ya, materi hidup yang dipimpin oleh Roh. Saya minta setelah kita belajar, singkat ya, singkat ini tadi belajar, yang sudah kita pahami sedikit. Saya bertanya dulu, apa yang kalian sudah ketahui dari pembelajaran dari awal sampai akhir? Saya minta pertama dulu Agustia. Apa, Bu? Yang tadi kita sudah pelajari, dirangkum atau diringkas apa yang sudah kita pelajari. Tentang Roh Kudus. Ya, tentang Roh Kudus bagaimana tadi dari awal sampai ini? Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Ya, terus Roh Kudus memimpin kita, mendampingi kita, dan Roh Kudus menolong memimpin, kita, menolong, ya. mendampingi. Ya, mendampingi, menolong kita. Ya, si Junpap, apa yang kamu lihat dari pembelajaran tadi? Apa yang kamu ketahui dari pembelajaran ini tadi? Tentang Roh Kudus. Yang kamu rangkum dari pembelajaran ini? Bu, Agustia tambah satu lagi. Iya. Roh Kudus menuntun kita. Ya, Roh Kudus menuntun kita. Ayo Junpap. Yang kamu ketahui tadi dari pembelajaran ini? Ya, kita ini alihkan dulu Angelika. Ayo, apa yang kamu ketahui dari pembelajaran yang sudah kita pelajari? Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita. Roh Kudus selalu ada dalam diri kita. Menolong. Ya. Oke. Luki. Ya, Bu. Ya, apa yang kamu dapati maksudnya dan kamu lihat dari pembelajaran dari pertama sampai tadi? Roh Kudus harus ada di dalam diri kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Roh Kudus selalu ada untuk kita. Ya. Oke. Ya. Si Puini. Apa yang Puini pelajari dari tadi yang dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus memberi keberanian. Roh Kudus mampu menjalani hidup. Roh Kudus menolong dan teman setia kita, menuntun kepada Allah atau mendampingi kita sampai ke tujuan. Oke. Suni,
Bentar, Pak, ya. Roh Kudus akan membantu kita menjalani Menjalani kehidupan. Kehidupan sebagai gaya hidup sebagai orang. Ya. Ya. Junpap, gimana Junpap? Roh Kudus menolong. Selalu ada dalam diri kita. Ya, selalu ada dalam diri kita. Menolong kita. Iya, menolong menghibur kita dalam kita kesulitan. Selalu ada ya, selalu setia ya. Oke. Mario tadi mana Mario? Keluar dia, Bu. Oke, ya. Ya. Kita mengambil suatu rangkuman kesimpulan. Roh Kudus adalah pribadi penolong yang memimpin kita agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Karyanya memberikan hal-hal positif melalui apa tadi? Buah roh. Memberikan karunia. Ya, karunia. Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman dan memberikan keberanian secara luar biasa kepada kita. Ya, kita tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang hidup di dalam diri kita. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, ingat kita tidak jauh daripada Tuhan. Tetapi kita selalu dekat melalui Tuhan. Melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ketika kita menangis, kita berdoa, Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memberikan pemecahan masalah kita. Ya. Kalau kita dapat sesuatu masalah, jangan lari dari masalah. Tetapi kita serahkan dengan Tuhan. Roh Kudus. Ya. Tapi ingat, ada roh yang dua yang ingin ada roh yang baik, ada roh yang jahat yang ingin melakukan kita, yaitu Roh Kudus dan roh iblis. Ya, roh iblis. Hati ketika kita mendengarkan bisikan itu, kita lebih kuat pada Roh Kudus. Ya, itu pembahasan kita tuh hari ini. Nanti tugas Ibu masukkan di RNS. Kita akhiri, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya. Saya minta satu orang nih berdoa. Agustia berdoa ya, Agustia ya. Iya, Bu. Berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang lain mengaminkan dan tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa ya. Agustia berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan, memberikan kami kesehatan untuk memulai pembelajaran kami di Zoom. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami bisa mengikuti setiap pembelajaran yang akan kami pelajari. Tuhan Yesus, semoga COVID-19 ini cepat berlalu agar kami bisa belajar dengan tatap muka. Hanya ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita masuk berikutnya nanti pelajaran untuk berikutnya Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus sebagai hidup kita ya. Oke, Ibu, sampai di sini ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian ya, sehat-sehat selalu. Ya, Tuhan terus memberkati dan memimpin sampai pada kesudahannya ya. Oke, sekian pertemuan kita lewat Google Meet ya. Ya. Sehat selalu ya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Bu. Ya, Bu.